Kejutan terjadi di Florence ketika tuan rumah Fiorentina mengalahkan salah satu favorit juara, Inter Milan, dengan skor mencolok. Fiorentina menciptakan salah satu kejutan terbesar di musim Serie A dengan menaklukkan juara bertahan Inter Milan dengan skor telak 3-0. Dalam pertandingan yang berlangsung di Artemio Franchi, kedua tim tidak dapat mencetak gol di babak pertama. Namun, tuan rumah membuka keunggulan di menit ke-59 berkat gol dari Luca Ranieri yang memanfaatkan sepak pojok Rolando Mandragora. Moise Kean menambah gol kedua untuk La Viola dengan sundulannya di menit ke-68, sebelum ia dengan cepat mencuri bola akibat kesalahan bek pas Federico Di Marco untuk memastikan kemenangan timnya menjelang akhir pertandingan. Hasil ini merugikan Inter yang berusaha mempertahankan trofi mereka dari musim lalu. Nerazzurri sementara tertahan di posisi kedua dengan 51 poin dari 23 pertandingan, tertinggal 3 poin dari pemuncak klasemen. Di sisi lain, Fiorentina melesat ke empat besar setelah mengumpulkan 42 poin hingga matchday ke-23. Ini adalah pertama kalinya Inter kalah dalam pertandingan Serie A dengan selisih minimal 3 gol sejak tanggal 19 Mei tahun 2019 melawan Napoli. Kedua tim akan bertemu lagi di Serie A, dengan Inter menjadi tuan rumah pada pekan ke-24. Bergeser ke Copa del Rey, tim asuhan Carlo Ancelotti harus mengandalkan momen ajaib dari pemain muda setelah penampilan yang kurang memuaskan di Piala Spanyol. Gonzalo Garcia menjadi pahlawan tak terduga bagi Real Madrid ketika pemain berusia 20 tahun itu mencetak gol kemenangan di menit ke-93, menyelamatkan timnya setelah penampilan yang lamban melawan Leganes di Copa del Rey. Setelah awal yang tidak stabil di mana Andriy Lunin harus beraksi lebih awal, Madrid mulai menemukan ritme. Luka Modric mencetak gol pembuka di menit ke-18 setelah serangan balik yang terorganisir dengan baik. Ini adalah gol keduanya musim ini. Endrick menambah satu gol lagi di awal yang jarang terjadi, mencetak gol setelah menerobos masuk tanpa pengawalan di tiang jauh. Leganes memperkecil ketertinggalan sesaat sebelum jeda, ketika Juan Cruz mencetak gol penalti ke sudut bawah gawang setelah pemain Madrid melakukan handsball di kotak penalti. Tuan rumah berhasil membalikkan keadaan di menit ke-60, saat tendangan Cruz yang terpantul masuk ke gawang. Vinicius menunjukkan permainan terbaiknya di sayap kiri, penuh kreativitas dan pergerakan, namun tidak mampu memberikan keunggulan krusial di sepertiga akhir. Pada akhirnya, gol yang dicetak oleh Akademi memastikan kemenangan. Brahim Diaz bergerak ke sisi kiri sebelum melepaskan umpan silang ke tiang dekat, yang disambut dengan sundulan tepat waktu oleh Garcia untuk menjadi gol kemenangan. Dari Spanyol menuju Italia, AC Milan berhasil melaju ke babak semifinal Coppa Italia setelah mengalahkan Roma di San Siro. AC Milan meraih tiket ke semifinal setelah mengalahkan AS Roma dengan skor 3-1 di San Siro. Dalam pertandingan tersebut, Milan unggul 2 gol di babak pertama berkat 2 gol dari mantan pemain Roma, Tammy Abraham, yang mencetak gol di menit ke-17 dan 43. Pemain pengganti Artem Dovbyk sempat memberikan harapan bagi Roma dengan golnya yang memperkecil ketertinggalan di awal babak kedua. Namun, kombinasi antara rekrutan baru Santiago Gimenez dan Joao Felix, yang masuk di paruh kedua, menghasilkan gol ketiga untuk Milan, dengan Felix mencetak gol di menit ke-70 setelah mengelabui Mile Sevillar. Keunggulan tersebut bertahan hingga akhir pertandingan. Klub sebesar Milan baru memenangkan Coppa Italia sebanyak 5 kali, jauh tertinggal dari rival berat Juventus yang telah menjuarainya 15 kali. Rossoneri terakhir kali memenangkan kompetisi ini pada tahun 2003, dan kini memiliki kesempatan nyata untuk mengakhiri catatan negatif tersebut.